Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qaidina nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu annahu qad ballaqa risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa bihi al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa junudihi wa man istana bi sunnatihi wa tada bi hadihi wa la bi ni'matihi wa jahada bi sabilihi qad jihadihi ila yawmil qiyamah. Subhana wa subhanal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidqa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sidqa fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min halaqi fa minka wahdak la syarika lak wa lakal hamd wa lakal syukru wa ba'd. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi wasilati suratul Fatihah wa barakati suratul Fatihah wa fadli wa karamatiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melanggengkan kepada kita semuanya nikmatnya, termasuk nikmat sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita untuk senantiasa selalu ibadah, cinta, istiqomah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keluarga, istri, suami, anak, cucu, keturunan yang saleh dan salihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat husnul khatimah dan kita kembali bertemukan bersama keluarga, saudara-saudara seiman, famili hadithana dalam di jannah firdaus yang penuh nikmat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kebaikan kepada para donatur masjid ini dan kepada siapapun yang memakmurkannya. Pahala dan kebaikan yang berlipat ala hadin wa ala kulli salihah wa ila tiratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan-jalan ke kota Surabaya
lanjut terus sampai ke Mekah, Masya Allah, umroh. Ketemu lagi dengan saya di subuh hari yang penuh berkah, Masya Allah. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Ketemu lagi di Taklim Masjid Al-Anzi. Jika ada yang rindu harap tahu diri, hadirin sekalian, kita lanjut kembali ta'lim kita. Kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Al-Hadits Tasi' wa Thalathun, hadis yang ke-39. Masya Allah, udah mau hatam ini 3940, 2 hadis lagi hatam kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati berkah, mudah dipahami dan mudah diamalkan, sehingga menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadits Tasi' wa Thalathun, hadis yang ke-39. Raf'ul haraj fil Islam, dihilangkannya kesulitan dalam ajaran agama Islam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tajawazali, memaafkan untukku, an ummati, dari umatku, al khata'u, kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyanu, lupa, wa mastukrihu alaih, dan yang dipaksakan kepada mereka. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Nah, hadirin jamaah sekalian, hadis ini sungguh sangat penting karena ada ajaran dalam agama Islam yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ajaran Islam ini sungguh berbeda dengan ajaran agama-agama sebelumnya, di mana ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan tidak diturunkannya sanksi, hukuman, dan iqab, yaitu tadi disebutkan al-khata'u. Al-khata' itu bermakna kesalahan, kekeliruan yang dilakukan diddal amdi, tanpa disengaja. Bahasa kita lebih enak khilaf kali ya. Mohon maaf saya khilaf, maksudnya dia berbuat kesalahan tanpa disengaja. Yang kedua, an-nisyanu. An-nisyanu itu lupa, poho, lali. Lupa pada mulanya dia ingat sesuatu, namun ketika melakukannya dia lupa, itu namanya nisyan. Yang ketiga, ustukrihu alaih, ikrah, ada unsur paksaan. Nah, 3 hal ini dalam ajaran agama Islam menjadi sebab tidak dicatatnya perbuatan seseorang ketika dia melakukannya, sebab salah satu dari faktor ini. Nah, ini anugerah yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
umat sebelumnya seperti ajaran dalam Bani Israel itu, walaupun dia berbuat karena tidak disengaja, tetap catat diberikan sanksi. Tapi dalam agama Islam, jika dia lupa, dia tidak sengaja atau dia dipaksa, maka tidak sama hukumnya. Ini seperti yang sering kita lantunkan doa kita seenggaknya ketika habis baca Yasin, tahlil. Di dalam surah Al-Baqarah. Gimana ayatnya, ada yang hafal? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau jika kami melakukannya karena tidak sengaja. Khilaf bahasa kita. Tuh, lupa, khoto, tidak sengaja, sama. Ayat ini dikuatkan dengan hadis tadi yang kita bacakan. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami isran, beban yang berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau bebankan beban yang berat itu atas orang-orang sebelum kami. Tadi saya sampaikan ajaran agama sebelumnya seperti ajaran di dalam agama Bani Israel. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan di pundak kami ini apa atau hal yang tidak kami sanggup memikulnya. Ini pada hafal kan artinya ya? Halo, Bapak-bapak, kan baca mulu ini tiap malam Jumat. Hafal sampai di luar kepala. Tahu artinya? Tahu maksudnya? Jadi bagaimana itu? Nah, sekarang kita harus pelajari dikit-dikit. Kita sering baca, Masya Allah udah pada hafal lagi kan, asal kita pahami. Di dalam hadis disebutkan di antara sebab nuzul ayat ini, rangkaian ayatnya dimulai dari Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lanjut. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Nah, hadirin, ketika ayat ini turun, kemudian para sahabat merasa berat, wahai Rasulullah, telah dibebankan kepada kami suatu amalan yang mampu kami laksanakan seperti sholat, puasa, sedekah, bahkan jihad. Nah, sekarang turun ayat ini, kami nggak sanggup memikulnya. Artinya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bagi Allah, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, jika engkau menampakkan, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam jiwa, apa yang ada dalam hati kalian, au tukhfuh, ataupun kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati, dalam jiwa kalian, yuhasibukum bihillah, kelak Allah tetap akan menghitung-hitungnya.
berat. Engkau tampakkan apa yang ada di dalam hati kita, niatan kita, kehendak kita, kerentak hati kita, keinginan kita, dorongan berbuat kadang, dorongan setan kita ke bawah, maupun disembunyikan, Allah akan hitung-hitung nanti itu. Ada perhitungannya. Berat ya Rasulullah kepada sahabat. Kalau amalan yang kelihatan secara kasat mata kita bisa, tapi kalau hati kita dihitung juga berat. Karena hati kita ini ya Allah banyak sekali berbuat hati kita, kerentak-kerentaknya itu seringkali melenceng. Belum lagi urusan ria, ingin dipandang orang. Kita lagi sholat, pengen dilihat orang soleh, dia layak dipanggil ustaz. Lagi ngajar, ilmunya masya Allah banyak, udah guru kita aja dah. Ketika berderma, bersedekah, infak, orang itu baik, rajin bersedekah, senang dia. Wah, emang gue pengen begitu dianggap. Hatinya sering cenderung berat. Akhirnya banyak amalan soleh kita yang kadang seringkali terjebak bukan karena Allah, tapi karena selain orang. Karena manusia diantaranya alladzina yuraunan, karena ingin dipandang oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, hadis sekalian, para sahabat, berat ya Rasulullah kalau seperti ini. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka Allah akan mengampuni siapa yang dia kehendaki dan akan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Allahu ala kulli syai'in qadir. Nah, hadis sekalian, ketika para sahabat mengeluhkan ini, ketika ayat ini turun kepada mereka, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, aturiduna an takunu misl ahli kitab? Apakah kalian ingin menjadi seperti ahli kitab, orang-orang pengikut ajaran agama ahli kitab Yahudi? Yang mereka katakan ketika ada perintah ini, qalu sami'na wa asayna. Kami dengar, kami langgar. Itu mereka kebanyakan. Kata Rasulullah, qulu, katakanlah sami'na, kami dengar, wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lengkapnya gitu. Sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami taat, mohon ampunanmu ya Allah, dan kepada Engkaulah kami kembali. Rasulullah mengajarkan ini. Nah, barulah setelah ini Rasulullah berikan panduan, nasihat, pencerahan, para sahabat melaksanakannya, baru turun ayat berikutnya. Di mana? Ayat yang ke-285. Halo? Oh, lali. Ya, kita murojaah dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi
rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baru nyambung kan? Artinya cicing deui. Amanar rasulu, beriman Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakin beriman pada Allah, kepada apa yang sudah turun kepada beliau, kepada Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Juga orang-orang beriman yang hadir bersama Rasulullah, para sahabat saat itu. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Setiap mereka para sahabat itu beriman kepada kullun amana billah, kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak beda-bedakan di antara para rasul satu sama lainnya. Wa qalu, nah setelah ayat itu turun tadi, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, amalan kalian walaupun disembunyikan, dinampakkan, Allah akan hitung itu di dalam hati mereka. Walaupun dinampakkan, walaupun disembunyikan, Allah akan hitung. Nah, ketika mereka Rasulullah anjurkan, berkatalah qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini mengabadikan itu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sekalian sesuai. Makanya kita ini alhamdulillah Allah berikan banyak kemudahan. Allah berikan banyak dispensasi dalam menjalankan ajarannya. Nah, sesuai dengan hadis yang tadi kita bacakan. Dah, lanjut. Yang ketiga hadis kalian yang selanjutnya, al-mutajabizu anhu al-itsm la kullu ma yataratab bil hukm. Diampuni dosanya bukan berarti terbebas dari tanggung jawab yang lainnya. Contohnya, ketika ada orang membunuh mukmin khotoan secara tidak sengaja, khilaf nggak sengaja, kan nggak diberikan sanksi, tidak dihukumi sebagai perbuatan dosa. Gimana prakteknya Ustaz? Contohnya begini. Di Gaza itu tanah para pejuang, para mujahidin, itu para musuh Allah ini, Suhyuniyin, para Zionis, seringkali menggunakan tameng orang. Mereka jalan, ambil tawanan supaya mereka aman dari serangan para pejuang kemerdekaan. Mereka jadikan para tahanan, tawanan muslim sebagai tameng jalan. Mungkin bisa jadi orang yang menembak maksudnya adalah membunuh jenis itu, tetapi karena dijadikan sebagai tameng orang muslim mukmin, akhirnya secara tidak sengaja kena dia. Itu kadang-kadang. Nah, itu tidak dijatuhi hukuman orang yang membunuh dengan secara sengaja. Yaitu hukuman kisos, tidak dikisos. Nah,
tetapi tetap ada yang harus dia lakukan sebagai konsekuensi tanggung jawabnya, yaitu yang disebutkan di Al-Quran surah An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khoto'a, barang siapa membunuh mukmin tanpa disengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka kewajiban adalah memerdekakan budak mukmin, wadiyatum musallamatun ila ahliha, dan membayar diyat denda kepada keluarga yang terbunuh itu. Berarti bukan berarti udah nggak sengaja nggak apa-apa dah, jamak maklum, tetap ada konsekuensi lainnya. Itu ya. Contoh yang lainnya dalam sholat. Kita mau sholat subuh sebenarnya di awal waktu, udah ngidupin bel, alarm, bunyi mulu, kagak bangun juga. Bunyi bangun-bangunnya udah jam 6, udah siang. Tepat waktu sarapan. Nah, atau dia kelupaan. Nah iya, tadi belum sholat subuh ya? Ya, oh, ingatnya sarapan aja tuh, sholatnya lupa. Gimana dalam kasus seperti ini? Man nasiya sholatan fal yusolli idza dzakaraha. Siapa orang yang lupa melaksanakan sholat, dia baru ingat, oh iya belum sholat tadi ya. Fal yusolliha, sudah segera laksanakan sholat itu. Idza dzakaraha, ketika dia ingat. La kafaratan laha, dan tidak ada wajib membayar kafarat. Kafarat itu sebagai penebus dosa. Illa dzalika, dalam hal tersebut, wa aqimus sholata li dzikri. Makanya Allah kemudian menyebutkan di Al-Qur'an, dan dirikanlah salat ketika untuk mengingatku. Jadi sekalian, atau dalam hadis yang lain, man nasiya sholatan aw nama anha, barang siapa lupa melaksanakan sholat atau tertidur, ketika dia bangun segera laksanakan. Jangan ditunda lagi, udah lupa, bismillah, taraji malu, taraji, lah segera laksanakan, fal yusolliha. Jangan lagi ditunda. Atau kasus yang lain, dia mengatakan kalimat redaksi dalam di lisannya yang menunjukkan kekufuran, yang menunjukkan dia bisa keluar dari agama Islam. Nah, ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat namanya Yasir. Nah, keluarganya itu disebut ala Yasir, keluarga Yasir. Dia dipaksa, diintimidasi, karena zaman itu di zaman awal-awal periode dakwah Mekah, sedikit diintimidasi, para sahabat Rasul juga diintimidasi. Siapa yang masuk Islam udah langsung disiksa, termasuk Yasir ini. Yasir dari keluarganya ala Yasir. Nah, dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, menyebutkan nama-nama Tuhannya orang-orang jahiliyah saat itu, Lata, Manat, Uzza, dan seterusnya. Lu bilangin Manat, Lata, Manat. Nah, kemudian karena ditekan, diintimidasi, disiksa sedemikian rupa, sekeluarga termasuk dia nggak tega sama orang tuanya, nggak tega sama keluarganya. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kemurtadan tadi. Disebutkan nama teman-teman mereka, Lata, Manat, Uzza, dan seterusnya. Nah, kasus ini kemudian diabadikan di Al-Quran. Turunlah ayat
An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imani, barang siapa kufur kepada Allah min ba'di iman, setelah dia beriman, kayak tadi kasusnya Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa tetapi hatinya tetap nyaman dengan keimanannya, mempertahankan keimanan di dalam hati, cuma lisannya doang. Walakin man syara bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun alim. Jadi diperbolehkan dalam kasus tertentu disiksa, diintimidasi, diteror. Kalau sekarang itu masya Allah para pejuang warga sipil di Palestina masuk penjara, luar biasa itu. Pulang-pulang udah pada pengkor, pulang-pulang udah pada siksaan fisiknya luar biasa. Nah, ketika dia menyebutkan karena intimidasi, hatinya enggak, tetap yakin beriman kepada Allah, itu diperbolehkan. Ya. Namun Ustaz, gimana kalau dia tetap tegar, mempertahankan imannya, tidak mengucapkan kalimat yang bisa membuat dia murtad atau kufur, menanggung siksaan, intimidasi, teror sebagainya, mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dia terbunuh, maka terbunuhnya dia, gugurnya dia dinilai sebagai syahid fi sabilillah. Dah, itu ya. Nah, yang ingin juga saya sampaikan yaitu tentang rincian tentang lupa. Sebelumnya beberapa kasus mungkin sering terjadi, bapak-bapak yang kerja di pabrik, di perusahaan. Nah, sudah banyak ini di media sosial maupun media mainstream yang masuk, ketika waktu sholat dilarang sholat. Waktu mau sholat Jumat nggak boleh sholat Jumat, ada ya gitu. Akhirnya dia nggak sholat, ada dia nggak sholat Jumat karena dilarang sama manajemen perusahaannya, sama manajemen pabriknya. Terus gimana Ustaz? Ini sekalian, semoga masuk kategori ini dengan catatan jangan terus merasa nyaman kerja di situ dengan cara ikhtiar cari pekerjaan yang lain. Ya, oh sini aja enak aja nih. Ente disuruh sholat dilarang nyaman, berarti ente salah. Cari pekerjaan yang lain yang insya Allah bisa lebih terjaga ibadahnya. Saya kemarin cerita, saya kerja ke Jakarta karena kondisi lagi begini ya, kesehatannya, pakai ojek saya ini ojol. Dia cerita ke saya, Ustaz, saya baru 2 tahun ojol. Tadinya di mana Pak? Kerja di pabrik. Terus gimana? Susah Ustaz, mau sholat aja kita diatur waktunya. Karena anak sering ninggalin Ustaz, nggak tenang. Mau sholat Jumat aja nggak bisa, dilarang. Nggak nyaman saya Ustaz. Terus udahlah saya ngundurin diri aja. Terus saya milih sekarang ojek online. Terus gimana? Lebih nyaman Ustaz, hati saya lebih tenang. Waktu saya mau berhenti, waktu sholat saya bisa berhenti saya sholat di masjid. Sholat Jumat saya bisa sholat Jumat di masjid manapun. Habis sholat Jumat bahkan nasi kotak dapat Ustaz. Subuh Jumat berkah. Anak saya bisa atur waktu. Terus dari sisi penghasilan gimana? Nggak jauh beda Ustaz, beti. Tetapi ketenangan hati kita Ustaz, Masya Allah.
Hadirin sekalian, itu ada upaya, ada ikhtiar, jangan udah pasrah aja udah, pasrah. Enggak, harus ada niatan ingin merubah menjadi lebih baik agar bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu juga saya share pengalaman. Dulu dinas saya, kerja saya itu di sebuah lembaga penyalur bantuan kemanusiaan, sedekah jariyah dan sebagainya, zakat dari beberapa negara di Timur Tengah, dari Kuwait, dari Qatar, dari Saudi, juga dari Turki, dari Inggris. Saya harus keluar kota, dari pokoknya udah Jawa, udah sampai ujung, udah tuh sampai Madura, Jawa Timur, Sulawesi sampai ke Madura, udah tuh. Kalau Sumatera dari Lampung sampai ke ujungnya tuh kilometer 0 Aceh tuh. Nah, udah tembus, udah sampai dah tuh. Kalimantan juga udah. Kalau keluar kota itu 2 pekan, 3 pekan, sebulan. Kalau pas Ramadan sibuk kita sama ya, laporan untuk donatur segala macam, sampai ibadah kita keteteran akhirnya. Nah, niat ya Allah, saya pengen punya waktu yang lebih luang untuk ibadah, untuk dakwah, untuk berkontribusi masyarakat, edukasi masyarakat. Berikan saya ya Allah peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa saya ibadah lebih luas, bisa saya berdakwah lebih lapang waktunya. Ada pengumuman seleksi di tempat yang saya sekarang ini. Saya ajukan aplikasi, saya ikut seleksi, wawancara segala macam. Sekitar 2 bulan berikutnya saya dipanggil, diterima, teken kontrak, undurin diri dari sono. Yang sekarang alhamdulillah jarang lagi ke bandara, udah lupa kali bandara, udah nggak pernah keluar kota, masuk lebih cepet jam 8 masuk, jam 2 pulang. Liburnya setahun 45 hari, tanggal merah libur, Sabtu libur, libur tahunan, banyak liburnya alhamdulillah. Bisa saya beribadah. Ramadan paling cuma masuk setengah bulan, selebihnya panjang libur sebulan. Insyaallah. Makanya niatan itu kemudian saya wujudkan, saya maksimalkan untuk bisa beribadah dan berdakwah di sarana yang Allah sudah sediakan di masjid ini. Alhamdulillah. Itu penting niatnya, azamnya. Faida idza sadaqal azmu wa dhahasabil, kalau niatnya, tekadnya jelas, selalu ada jalan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah hendaknya orang-orang beriman menyerahkan segala urusannya. Hadirin sekalian, itu tentang unsur yang bisa membuat amalan yang semestinya dosa karena sisa tapi tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Di antaranya adalah yang ketiga, ketika ada unsur dipaksakan, ditekan dan sebagainya. Nah, rincian yang ingin juga saya sampaikan adalah tentang lupa. Nah, ini penting ini. Ya. Ya. Awalan, in waqa'al khata'u min nisyan fi tarki ma'murin bihi lam yasqut, bal yajibu tadarukuhu. Jika kekeliruan atau lupa terjadi berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka perintah tersebut tetap tidak gugur dan harus diulang. Contohnya gimana? Ada muzaki, ada orang bayar zakat kepada orang mustahik yang dia awalnya menyangka mustahiknya ini orang fakir miskin, orang miskin, mustahik kan. Namun ketika dia sudah salurkan zakatnya, ternyata orang ini bukan miskin, orang kaya. Itu gimana? Nah,
Berarti zakat yang dia salurkan itu ketika terkonfirmasi yang penerimanya mustahiknya ternyata orang kaya bukan mustahik, ya dia nggak dapat pahala. Dia nggak dapat kebaikan dari zakatnya itu. Maka dia harus salurkan ke orang lain. Dia tarik pinta dari orang itu, salurkan ke yang lain yang benar-benar mustahik. Nah, ya. Atau contoh lain dalam fikih. Ada orang dalam perjalanan musafir. Dia tayamum. Mau sholat dia tayamum. Dia lupa bahwa dia sebenarnya bawa air. Ini musafir bawa air memang untuk wudu. Habis sholat, dia tayamum, dia sholat, baru ingat, iya, jadi saya bawa air ya. Tadi saya tayamum, padahal saya bawa air. Lupa. Nah, maka dia wajib mengulang wudunya dengan air tadi dan dia sholat. Kalau waktu sholatnya masih memadai, ya. Jadi kekeliruan yang tidak disengaja atau lupa berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, perintah itu tetap tidak gugur, dia harus mengulanginya. Jelas ya? Nah, yang kedua, jika in waqa al khata'u awin nisyani fi fi'li manhin anhu laisa min babil itlaf fala syai'a alaihi. Nah, yang kedua, jika kesalahan yang tidak disengajanya itu terjadi berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, tetapi tidak membuat orang rugi, tidak merugikan orang lain, maka kesalahan yang tidak disengaja itu tidak berdosa. Contoh, minum khamr, sekarang bukan khamr, apa namanya? Miras, minuman keras selain batu es. Batu es kan keras ya. Maksudnya bukan batu es yang memabukkan gitu. Dia minum, dia kira air biasa. Nah, ternyata setelah dia minum, ini apa namanya, miras gitu. Mabok dia, celeng. Nah sekarang kan banyak tuh makanan-makanan ringan, kadang-kadang ya, atau minuman ringan, kemasannya saja, tetapi kadang-kadang ada dimasukkan materi yang memabukkan. Kadang-kadang di bidiknya anak-anak kita tuh. Tahu, kamu kenapa? Pusing. Dicek, ya Allah, makanan yang ada beli sembarangan, penjual ke orang sembarangan, oknum penjahat lah. Narkoba diselipin di dalam makanan minumannya. Nah, gimana? Tidak berdosa. Tapi hati-hati juga, orang tua termasuk kita harus lebih teliti dan harus juga menyampaikan ke yang lain agar tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Nah, atau yang mau haji umroh, udah pada haji umroh belum nih? Amin. Yang belum bisa haji umroh, nih habis ngaji taklim, udah suruh, ntar sholat subuh berjamaah di masjid, zikir kita kayak gini nih taklim, kemudian selesai waktu suruh, tinggal yang ada di monitor muncul itu sholat 2 rakaat, maka ibadah tadi kita lakukan sholat subuh berjamaah di masjid sampai kita sholat 2 rakaat tadi sama nilainya dengan haji dan umroh. Ustaz kalau gitu aja dah, nggak usah haji dan umroh. Ya jangan juga, itu namanya pasrah dengan kemiskinan. Nah, jangan, harus ada niat nabung dikit-dikit, walaupun udah kapan jadinya, pokoknya nabung aja udah, ikhtiar. Saya pernah cerita waktu itu ke teman-teman, ibunda dari Nabi Ismail ketika beliau menghamil Nabi Ismail, hamil tua, gede,
udah mau melahirkan lah, perempuan hamil tua pengen makan karena keterbatasan makanan, perlu asupan. Kemudian yang nampak di depan dia hanya sebatang pohon korma gede, bukan kecil Pak, bukan ada pegangnya, nggak bisa, gede dia ukurannya, diameternya itu gede. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan ini. Allah perintahkan kepada ibunda Nabi Ismail yang dalam kondisi hamil tua untuk menggoyang-goyangkan pohon korma itu. Logika kita Pak, kuat nggak? Ibunda ini kuat nggak? Tuh pohon korma yang gede itu yang ditakbir nggak bisa, kira-kira goyang nggak? Perempuan hamil tua suruh goyangin pohon gede. Kalau sekarang kayak pohon di depan rumah saya kali ya, pohon apa tuh? Mahoni kali gede tuh kan, suruh goyang-goyangin, nggak ngaruh. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyang-goyangin itu pohon korma yang gede itu. Tapi karena imannya kepada Allah, dia lakukan itu. Walaupun nggak ngaruh. Nggak ngaruh, mana bisa goyang, perempuan lemah, tua hamil tua goyangin pohon gede, nggak bakal ngaruh. Secara logika kita, tapi yakin kepada Allah Subhanahu. Dia ikuti wa qalu sami'na wa ata'na ghufran. Ya Allah, kami dengar, kami taat, laksanakan. Baru Allah lanjutkan, wa khuzzi ilaiki bid'in nakhlat itu saqit alaiki rataban janiyah. Akan turun berjatuhan di depanmu rataban janiyah. Rutub, korma mengkal, rataban janiyah. Saqit alaiki rataban janiyah. Kelak dengan izin kekuasaanku akan turun kepadamu, di depanmu, kamu tinggal makan doang, itu korma yang mengkal. Dan ketika digoyang-goyang, walaupun nggak goyang pohonnya Pak, dan korma yang jatuh itu korma mengkal. Korma mengkal itu Bapak bukan korma yang udah tua, yang masih kuat nempel di batangnya. Susah dia mau jatuhnya. Kalau udah tua nggak nempel ya gampang jatuhnya, ketiup angin aja jatuh. Ini pohon gede, nggak bisa dipegang. Perempuan tua hamil, korma mengkal yang masih nguat di batangnya, suruh goyang. Logika manusia nggak bisa jatuh. Tetapi dengan izin Allah, wa huzzi ilaiki bid'in nakhlah tusaqit alaiki rataban janiyah. Goyangin aja udah turun dan jatuh di depan dia, dan dia memakan korma mengkal itu, rutub itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Cuman kitanya aja kadang nggak yakin karena iman kita impossible. Ada film Mission Impossible, nggak mungkin. Nggak mungkin ukuran otak kita, logika kita bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun. Jadi asal yakin aja kita, diabadikan di Al-Qur'an. Mau bangun sarana edukasi publik, sarana kegiatan untuk anak-anak belajar Al-Qur'an, gak punya duit, dari mana? Butuh 200 juta, ya kita buat makan sehari-hari susah. Remaja masih ngutang KPR 200 juta, dari mana? Mau bangun masjid susah. Ini urusan bukan urusan manusia. Ini aset yang kita urusin bukan aset manusia, aset Allah. Masjid milik Allah, wa annal masajidillah. Al-Qur'an milik Allah. Yang kita ingin perjuangkan adalah aset Allah, milik Allah. Pasti Allah akan terlibat, pasti Allah ikut campur, pasti Allah tidak akan tinggal diam. Kata orang Jawa, Gusti Allah orang sare buatan sare, ikut gitu. Dan kita perjuangkan masjid milik Allah, yang kita perjuangkan Al-Quran milik Allah, bukan milik kita. Allah diam, nggak mungkin. Yakin pada Allah, iman pada Allah, Allah kasih jalan. Nah,
Ini sekalian sama bapak-bapak, ya Ustaz mau nabung haji berat. Berapa sekarang? 50 juta ya PNH biasa. Udah gitu antriannya 20 tahun, 20 tahun, bermati Ustaz. Iya, ukuran otak kita, logika kita. Tetapi banyak terjadi kasus berangkat juga. Saya waktu jadi ketua DKM Masjid ya Tebet gitu. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang petugas kebersihan masjid OB, apa OB dah? Marbot. 2 mendahului imamnya hajinya. Logikanya nggak nyambung. Tahu-tahu dia dipanggil di sini. Udah haji belum? Belum. Ke saya. Ngapain? Udah. Oh, KTP. Didaftarin haji Pak sama donaturnya. Hajinya bukan lagi ONH biasa, ONH plus, ONH plus. Berangkat dua-duanya Pak. Tahun cuma 2 tahun Bapak sekalian. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Asal kita yakin, masa kita nggak yakin? Kita nggak yakin sama Allah, yakin pada diri sendiri. Akhirnya ya wis lu nggak yakin sama gua kata Allah bahasa kita ya. Udah lulusin sendiri dah. Yakin pada Allah, serahkan pada Allah. Allah akan ikut campur, pasti itu. Di masjid Bapak, Ibu saudari sekalian. Kalau kita hitung secara logika, lagi masa pandemi, orang pada di rumah nganggur, nggak ada kerjaan. Kita bangun masjid ini, duit dari mana? Dapat bantuan cuma 220-an juta. Pas di total habis 400 atau 500. Sisanya dari mana? Kita nggak minta keliling keluarga, nggak narikin ke warga sekian, enggak. Allah minta ke Allah. Ikhtiar lakukan, apa kita lakukan? Share ke orang, sampaikan ke orang. Nanti Allah ingat tuk hati hambanya, nyumbang ke sana. Selesai. Asalkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana ini ya? Nah, itu dulu. Nanti kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat penjelasan tadi ya sampai rincian tentang lupa atau khotok, kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahumma waffiqni ila thariq. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.